Ya pemirsa, berikut beberapa informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com. Kita mulai dari informasi pertama, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali buka suara perihal pengucilan nikel dari Indonesia oleh Amerika Serikat. Luhut menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak Amerika Serikat perihal permasalahan tersebut. Sebagaimana diketahui, produk nikel RI dikucilkan oleh Amerika Serikat. Lantaran diketahui nikel asal Indonesia tidak akan dimasukkan ke dalam paket kebijakan subsidi hijau melalui kredit pajak Inflation Reduction Rate. Pasalnya, segala hal yang berkaitan dengan nikel Indonesia berhubungan erat dengan China. Akibat adanya kebijakan IRA dari Amerika Serikat itu, menurut Luhut membuat Indonesia tidak bisa melakukan ekspor raw material dikarenakan sebagian produksi nikel di Indonesia menggunakan teknologi dari China. Selain persoalan nikel, Luhut juga menyatakan dengan tegas bahwa negara-negara berkembang harus bersatu sehingga tidak bisa didikte oleh negara-negara maju. Tambahnya, Luhut juga menambahkan meskipun cara berpolitiknya beda, tetapi negara berkembang itu harus menikmati nilai tambah dari kritikal nilai mineralnya. Untuk Indonesia sendiri, Luhut menyebutkan bahwa harus kompak membawa NKRI menjadi high income country sehingga pada tahun 2050 atau 2045 Indonesia bisa menjadi negara dengan GDP menembus 10.000 US dollar. Kita beralih ke informasi terkait dengan politik, di mana Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri membela Presiden Joko Widodo perihal kritik mengenai pembangunan jalan yang dilakukan pada masa kepemimpinannya yang dilontarkan oleh calon Presiden Anies Baswedan. Menurutnya, jika ada yang menutup mata bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi kurang baik, maka menurutnya orang itu kurang bijaksana. Megawati memperjelas dalam hal pembangunan jalan harus dilihat juga dari sisi ekonominya, pun melihat juga anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan mengkritik pemerintahan Joko Widodo perihal pembangunan infrastruktur berupa jalan yang menganggap Jokowi kalah dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pembangunan jalan. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu bilang kalau Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada. Namun kebanyakan berbayar, sementara pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Pemirsa, masyarakat pada pekan lalu dihebohkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang membeberkan bahwa ia diminta untuk mengurus persoalan saham PT Freeport Indonesia milik suku adat Timika Papua oleh Haris Azhar. Haris Azhar sebagai kuasa hukum masyarakat adat Timika Papua mengatakan bahwa ia keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Luhut. Namun ia tidak membantah bahwa dirinya pernah menghubungi Menko Luhut untuk mengurus saham milik suku adat di Timika. Haris menceritakan kenapa dirinya harus menghubungi Luhut karena Luhut merupakan Menko Marves yang setidaknya mengetahui dan bertanggung jawab terkait proses divestasi saham Freeport untuk Indonesia. Sebelumnya dalam persidangan Menko Luhut secara terang-terangan menyatakan bahwa pada tahun 2021 tepatnya bulan Maret, ia masih sering melakukan komunikasi dengan Haris Azhar melalui WhatsApp. Bahkan sesekali Haris kerap bertandang ke rumahnya. Kita ke informasi terakhir. Dinamika politik tanah air pekan kemarin, akhir pekan tepatnya, menghangat seiring rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Utamanya usai respon positif yang dilontarkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menilai pertemuan putra sulungnya dengan anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu bakal memberikan manfaat. Presiden ke-6 RI itu menyebutkan AHY telah menerima ajakan pertemuan dengan Puan yang sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ia menambahkan Partai Demokrat juga sudah siap bertemu dengan dan juga berdialog dengan PDIP. Di sisi lain, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera mengaku tidak merisaukan rencana pertemuan AHY dan Puan.